suku bunga tinggi yang diprediksi mungkin akan bertahan hingga akhir tahun ini, seperti apa kondisi permintaan kredit korporasi di Bank Mandiri saat ini? Apakah sudah tercermin? Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau kita lihat sebetulnya permintaan kredit korporasi di Bank Mandiri di first quarter 2023 ini memang mengalami perlambatan. Kalau kita lihat hal ini sebetulnya sejalan juga dengan kondisi market di mana pertumbuhan kredit korporasi nasional ini juga mengalami perlambatan, gitu ya. Ada beberapa hal yang menurut saya menjadi pemicunya sebetulnya. Kenapa pertumbuhan kredit korporasi ini mengalami perlambatan? Yang pertama adalah dari sisi penurunan produksi karena ada permintaan yang lemah baik dari domestik maupun dari global. Kemudian saya juga melihat bahwa para pelaku usaha ini beberapa melakukan wait and see untuk melakukan penundaan rencana investasi karena memang uncertainty di market yang cukup tinggi. Kita tahu bahwa kondisi global kita ini uncertainty-nya cukup tinggi sehingga para pelaku usaha pun akan melakukan wait and see untuk melakukan investasi. Kemudian yang ketiga, kami juga melihat bahwa untuk beberapa debitur yang memang cash rich, penjualannya cukup baik, mereka ini melakukan efisiensi. Di antaranya dengan melakukan pelunasan atau penurunan pinjaman untuk bisa melakukan penurunan borrowing cost. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan kenapa permintaan kredit korporasi di first quarter tahun 2023 ini mengalami penurunan. Meskipun kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, secara year on year memang pertumbuhannya masih cukup baik. Di Bank Mandiri sendiri secara year on year pertumbuhan kredit kita mencapai 9%. Dan kita bisa menjaga juga kualitas kredit yang cukup baik di mana NPL ratio-nya di bawah 1%. Baik, apakah 9% ini lebih lambat dibandingkan ketika awal pandemi terjadi? Betul, jadi ini memang kami lihat lebih lambat dibandingkan dengan awal pandemi, meskipun apabila kita lihat ya, pertumbuhan kredit ini di tahun 2022 sempat kembali ke pre-pandemic, gitu ya. Karena kalau kita lihat dari sisi bagi debit kredit kita, bagi debit kredit ini sudah kembali ke pre-COVID di tahun 2022. Tapi memang di tahun 2023 ini mengalami perlambatan pertumbuhan, gitu ya. Ini yang kita lihat sebetulnya ada beberapa faktor tadi yang menyebabkan adanya perlambatan pertumbuhan. Baik, Anda lihat apakah perlambatan ini masih akan berlangsung hingga akhir tahun, di mana kita tahu juga kalau suku bunga tinggi ini mungkin masih akan bertahan hingga akhir tahun? Ya, kalau kami lihat memang perlambatan pertumbuhan ini bisa terjadi sampai dengan akhir tahun karena ada beberapa hal sebetulnya yang mempengaruhi dari permintaan kredit korporasi. Yang pertama tentu kondisi ekonomi secara global maupun domestik, dan juga kita harus melihat juga ekspektasi ke depannya, gitu ya. Kita sama-sama tahu bahwa kondisi geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina ini masih belum selesai. Kemudian juga ada potensi terjadinya resesi di US yang menjadi faktor global juga yang mempengaruhi. Oleh sebab itu kami melihat bahwa untuk beberapa sektor yang terkait dengan ekspor ke negara-negara yang mengalami resesi ini tentu akan mengalami pelemahan permintaan kreditnya. Beberapa sektor tersebut diantaranya adalah seperti misalkan di bidang furniture, komoditi, dan juga garment. Sementara kita juga melihat bahwa sektor-sektor yang domestic base-nya masih berpotensi untuk tumbuh, inilah yang kemudian menjadi faktor pendorong untuk pertumbuhan kredit kita. Sektor-sektor yang domestic base ini diantaranya seperti healthcare, kemudian juga telco, kemudian juga kita sama-sama tahu bahwa hilirisasi ini didorong juga oleh pemerintah. Oleh sebab itu, hilirisasi menjadi salah satu sektor yang nanti bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pertumbuhan kredit kita. Selain dari sektor F&B dan juga FMCG. Kemudian yang kedua, yang nanti akan mempengaruhi pertumbuhan atau demand dari kredit korporasi adalah adanya pelemahan harga komoditi. Jadi kami melihat bahwa memang korporasi-korporasi ini nanti akan juga menahan permintaan kredit dan juga memilih untuk menurunkan borrowing cost-nya. Kemudian yang ketiga juga arah suku bunga. Nah, ini yang sangat penting untuk kita lihat bahwa arah suku bunga kredit dan juga arah suku bunga benchmark rate ini memang dalam beberapa waktu ini memang meningkat, ya. Masih tingginya suku bunga acuan ini juga menyebabkan borrowing cost-nya ini masih cukup tinggi. Nah, itu yang beberapa hal yang kami lihat menjadi faktor yang bisa menahan dari permintaan dari kredit korporasi.
Baik, kalaupun Bank Mandiri akhirnya fokus ke sektor domestic base seperti yang Bapak katakan, apakah juga cukup untuk menahan laju pertumbuhan kredit korporasi agar bisa tetap tumbuh? Atau seperti apa? Apakah ada antisipasi lain yang sudah disiapkan? Ya, kalau dari sisi Bank Mandiri memang apabila kita berbicara mengenai profitability, kita tidak hanya fokus pada interest income. Yang kita lakukan sekarang di Bank Mandiri, fokus kita selain pada pemberian kredit juga fokus pada pemberian solusi berbasis transaksi. Nah, inilah yang kemudian nanti bisa menjadi fee based income bagi bank yang akan menyeimbangkan penurunan dari interest income pada saat terjadi penurunan permintaan dari kredit korporasi. Nah, ini yang kemudian kita terus dorong, termasuk juga dengan adanya digital super platform yang kita sudah kembangkan. Mungkin kita sama-sama tahu dari sisi retail kita punya Livin by Mandiri, dari sisi wholesale juga kita punya Kopra. Nah, inilah yang kemudian bisa menjadi penyeimbang gitu ya apabila terjadi penurunan permintaan kredit korporasi.